Aku mau cerita tentang sesuatu yang benar-benar terjadi waktu aku ngekos di Bandung, sekitar 5 tahun lalu. Bukan cerita hantu yang loncat dari dinding, tapi kejadian yang sampai sekarang masih bikin aku susah tidur. Semuanya berawal dari kamar nomor 3. Lalu seperti apakah ceritanya? Assalamualaikum, balik lagi bareng gue Fikri di Rumah Gudang Misteri, dan di episode kali ini, gue akan menceritakan cerita horor yang dikirimkan oleh seseorang dan gue akan berpoint of view sebagai si pengirim cerita. Aku mau cerita tentang sesuatu yang benar-benar terjadi waktu aku ngekos di Bandung, sekitar 5 tahun lalu. Bukan cerita hantu yang loncat dari dinding, tapi kejadian yang sampai sekarang masih bikin aku susah tidur. Semuanya berawal dari kamar nomor 3. Lalu seperti apakah ceritanya? Jangan lupa like, comment, and di-subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri, dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor atau ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di Rumah Gudang Misteri Official. Kita gaskun ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Waktu itu aku baru pindah karena kerja di daerah Dago. Kosnya kelihatan lumayan, bangunan 2 lantai, tembok masih bagus, dan ibu kosnya ramah banget. Cuma satu yang agak aneh, kamar nomor 3 di lantai bawah gak pernah dibuka. Aku sempat tanya, "Bu, kamar itu kosong ya?" Bu kos jawab cepat, "Iya, udah lama gak ditempati. Lagi dibenerin." Padahal dari luar gak kelihatan rusak sama sekali. Malam pertama, semuanya biasa aja. Tapi sekitar jam 2 pagi, aku kebangun karena dengar suara sesuatu dari kamar nomor 3. Kayak suara kursi diseret, krek, krek. Lalu suara langkah pelan, seperti orang mondar-mandir. Aku diam, nunggu. Mungkin ibu kos, pikirku. Tapi anehnya, suara itu berhenti pas aku buka pintu kamarku sedikit. Lorong gelap. Gak ada siapa-siapa. Tapi jantungku berdetak kencang, karena dari bawah pintu kamar nomor 3, aku lihat cahaya redup, kayak dari senter. Paginya aku pura-pura nyantai, tapi penasaran. Aku tanya ibu kos lagi, "Bu, semalam kayaknya ada orang di kamar nomor 3, deh." Bu kos langsung berhenti nyapu. Mukanya kaku. "Ah, kamu salah dengar kali." Suaranya pelan, tapi nadanya tegas, kayak peringatan halus supaya aku gak bahas itu lagi. Sejak itu, tiap malam aku selalu dengar hal sama. Kadang suara gesekan, kadang kayak orang bicara pelan. Dan kadang, bau aneh kayak daging busuk lewat dari arah kamar itu. Minggu ketiga, aku mulai gak bisa tidur. Sampai suatu malam, aku lihat bayangan lewat dari bawah pintuku. Jelas banget, langkah kaki manusia. Lalu suara kunci pintu kamar nomor 3, klik, kayak dibuka dari dalam. Aku nekat ngintip dari lubang kecil di pintuku. Cuma beberapa detik, tapi cukup bikin aku gak bisa lupa. Ada seseorang berdiri di depan kamar nomor 3, membelakangi arahku. Tubuhnya kurus banget, rambutnya panjang acak-acakan, dan tangannya gemetar pas dia menempelkan telapak ke tembok. Lalu dia masuk ke kamar itu dan pintunya menutup pelan. Besoknya aku pergi ke warung depan buat beli sarapan. Penjualnya, Mbak Lilis, nanya, "Kamu ngekos di rumah Bu Rina, ya?" Aku jawab iya. Mbak Lilis langsung diam. "Kamu tahu gak, dulu ada penghuni di kamar nomor 3. Cewek, kerja di salon. Dia gak pernah keluar kamar. Waktu ditemukan, udah seminggu meninggal di dalam situ. Katanya, cewek itu bunuh diri. Tapi anehnya, polisi gak pernah pasang garis kuning atau bawa mayatnya keluar lewat depan. Semua dilakukan malam hari, diam-diam. Dan sejak itu, gak ada yang boleh buka kamar nomor 3 lagi 01. Malam itu aku mutusin buat pindah besok paginya. Tapi sekitar jam 1, aku dengar suara lagi. Kali ini jelas banget, tok, tok, tok. Ada yang ngetuk pelan dari arah kamar 3. Aku matiin lampu, duduk di kasur, nahan napas. Lalu suara itu berubah. Bukan ketukan lagi, tapi seperti sesuatu diseret di lantai. Aku tutup telinga, tapi suara itu makin keras. Dan entah kenapa, lampu lorong nyala sendiri. Dari celah pintu kamarku, aku lihat sesuatu. Bayangan orang berdiri diam di depan kamar 3. Menghadap ke pintuku. Aku gak buka.
Aku cuma duduk, gemetar, sampai subuh 6. Keesokan harinya aku langsung keluar dari sana. Waktu aku pamit, ibu kos cuma bilang, "Iya, gak apa-apa." Banyak yang gak betah di sini. Beberapa bulan kemudian, aku lewat lagi ke daerah itu. Rumah kosnya sudah kosong, catnya mulai pudar. Di pintu depan ada tulisan besar dari spidol merah, "Disewakan, semua kamar sudah dibersihkan." Tapi waktu aku perhatikan dari luar pagar, pintu kamar nomor 3 masih tertutup rapat. Dan di jendelanya, aku bisa lihat sesuatu bergerak pelan, seperti seseorang yang masih tinggal di sana. Aku gak berani lihat lagi. Aku cuma jalan cepat, dan sejak hari itu, aku gak pernah mau tinggal di kos yang punya kamar kosong, belum dibenerin. Oke teman-teman, segitu saja cerita misteri version I di episode kali ini, dan kalau misalnya kalian suka, gue akan membuat lagi, bahkan akan membuat yang lebih bagus lagi, so jangan lupa subscribe ya channelnya Rumah Gudang Misteri, dan percaya atau tidak itu hak kalian. Seseram apapun cerita horor kita akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum.